Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Sang nelayan dan istrinya. Setiap hari, si nelayan memancing ikan di laut. Meski dalam keadaan panas atau dalam keadaan hujan, tanpa mengenal lelah, dia terus memancing. Itu semua ia lakukan agar istrinya bisa makan. Suatu pagi, si nelayan pergi memancing di laut sebelah selatan. Kata nelayan lain, di laut selatan terdapat banyak ikan emas yang besar dan segar. Si nelayan pun dengan semangat membawa semua peralatan memancingnya. Saat duduk di pinggir lautan, tiba-tiba ada yang tersangkut di pancingannya. Ternyata si nelayan mendapatkan ikan emas yang besar. Tetapi si nelayan merasa ada yang aneh dengan ikan itu. Ketika ikan emas itu akan dibawa pulang, tiba-tiba ia bersuara, "Tolong, jangan bawa aku. Aku ingin tetap berada di laut ini," pinta si ikan emas. Betapa herannya si nelayan. Mengapa ada ikan yang bisa berbicara? Si nelayan kemudian terdiam sejenak. Karena kasihan, akhirnya si nelayan melepaskan ikan tersebut dan pulang dengan tidak membawa ikan. Rumah si nelayan sungguh memilukan. Rumahnya begitu sederhana, hanya terbuat dari bambu. Dan jika hujan datang, air hujan bisa masuk ke dalam rumah. "Mana ikan hasil tangkapanmu? Aku ingin segera memasaknya," celetuk sang istri begitu melihat suaminya telah pulang. "Maafkan aku. Tadi saat memancing, aku mendapatkan ikan emas yang bisa berbicara. Tetapi karena aku tidak tega, aku lepaskan ikan emas itu," ujar sang suami dengan jujur. Mendengar hal itu, sang istri menjadi marah. "Lalu, apa yang akan kita makan hari ini? Kalau begitu, kembalilah ke laut. Bilang kepada ikan itu bahwa kita membutuhkan rumah yang lebih baik dari yang kita tinggali saat ini," perintah sang istri. Dengan rasa bersalah, si nelayan pergi ke laut untuk menemui ikan emas ajaib itu. Saat bertemu dengan ikan emas, dia menceritakan keinginan istrinya. Kemudian si nelayan pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya ia, istrinya telah menempati rumah yang bagus. Rumah tersebut jauh lebih nyaman. Bahkan di sekelilingnya terdapat taman bunga. Si istri amat senang dengan hal itu. Ia menyuruh suaminya untuk pergi ke laut lagi dan meminta ikan emas ajaib untuk mengabulkan segala keinginannya. "Kembalilah ke laut. Aku ingin makanan yang enak dan kendaraan yang mewah, agar aku bisa menyusuri dunia yang indah ini," perintah sang istri. Keesokan harinya, si nelayan pergi ke laut lagi. Ia kembali menceritakan permintaan istrinya kepada ikan emas. Tak lama kemudian, semua yang diinginkan sang istri sudah tersedia di depan rumah. Sayangnya, sang istri masih belum puas. Untuk kesekian kalinya, ia menyuruh si nelayan pergi ke laut. Ia ingin ikan emas mengubah mereka menjadi orang yang sangat kaya raya. Kali ini, ikan emas sangat marah. Si istri nelayan benar-benar serakah. Akhirnya, ikan emas mengambil semua yang telah ia berikan kepada si nelayan dan istrinya tersebut. Alhasil, sang nelayan dan istrinya kembali hidup sederhana di rumah yang terbuat dari bambu. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah orang yang bersyukur.
Orang yang selalu bersyukur tak akan pernah merasa kekurangan.